Halo Jones, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Adi Lesmanatea. Kali ini saya akan membagikan sebuah tips dan triks jitu lolos passing grade SKD CPNS 2021. Karena memang telah banyak ya teman-teman yang menanyakan kepada saya gimana sih strategi jitunya supaya bisa lolos passing grade SKD CPNS 2021 gitu ya. Nah, daripada saya membalas mereka satu persatu, lebih baik saya membagikan tips ini melalui kanal YouTube gitu ya. Fokus saya di sini adalah bagaimana kalian bisa memanage waktu yang tersedia supaya bisa mengerjakan soal dengan efisien. Nah, untuk itu, yang perlu kalian pahami pertama adalah bagaimana kalian tentang bobot nilai yang ada gitu ya. Jadi, eh, untuk soal yang benar, untuk soal yang kalian jawab benar, maka kalian akan mendapatkan poin 5 ya. Untuk soal yang salah, maka kalian mendapatkan poin 0 ya. Itu untuk TWK dan TIU. Tapi untuk TKP ya di sini kita lihat jika kalian menjawab maka kalian akan mendapatkan nilai 1 sampai 5. Tapi kalau tidak menjawab maka kalian akan mendapatkan 0. Nah, satu hal yang perlu kalian camkan di sini adalah bahwa tidak ada penalti untuk jawaban yang salah. Ya, jadi artinya kalian harus menjawab seluruh soal yang tersedia. Ya, karena kalau tidak ya kalian rugi. Toh tidak ada sanksi atau penalti atau pengurangan nilai untuk jawaban yang salah kan gitu. Nah, itu yang perlu kalian ingat pertama. Kemudian yang kedua adalah bahwa kalian juga harus memahami ambang batas yang ditetapkan gitu ya supaya bisa lolos. Nah, di sini kita lihat ya masing-masing kategori soal berbeda ambang batasnya. Nah, kita lihat untuk yang formasi umum saja di sini ya. TWK ambang batasnya 65, 80 untuk TIU dan 166 untuk TKP. Nah, kalian harus bisa lolos ketiga-tiganya. Misalnya TWK kalian lolos, TIU kalian lolos, tapi TKP nilai kalian hanya 165 misalnya. Kalian tetap tidak bisa lulus SKD CPNS. Ya, jadi sekali lagi yang perlu kalian perhatikan adalah bahwa kalian harus mampu melewati ambang batas untuk ketiga kategori soal di sini. Nah, yang terpenting adalah bagaimana sih strategi jitunya supaya bisa lolos ambang batas. Nah, ini yang penting. Jadi, memang uh, manajemen waktu menjadi sangat penting karena kalian hanya memiliki 100 menit untuk 110 soal. Bayangkan ya. Jadi, um, pertama yang harus kalian lakukan adalah alokasikan 100 menit tersebut menjadi 90 dan 10 menit. 90 menit untuk mencari jawaban yang sudah kalian yakini benar ya. Sekali lagi kalian yakini benar, dan 10 menit sisanya untuk menebak jawaban yang kalian masih ragu tadi, yang kalian skip, yang susah gitu ya. Nah, jadi sekali lagi jangan buang waktumu untuk mencari jawaban yang sulit. Alokasikan 90 menit untuk mengerjakan soal yang kalian yakini benar, dan 10 menit sisanya untuk menjawab soal-soal yang relatif lebih sulit. Nah, yang kedua adalah kalian harus terbiasa menggunakan waktu 1 menit untuk satu soal. Ya. Kalau tadi kan 100 menit untuk 110 soal berarti 0,9 menit sebetulnya ya. Tapi kita bulatkan di sini 1 menit untuk satu soal. Nah, ini kalian harus terbiasa dengan cara-cara mengerjakan seperti itu gitu. Ya. Jadi ketika ketemu soal sulit, harus skip saja. Jangan terpaku di soal-soal yang sulit, nanti habis waktu kalian. Ketemu soal yang rada sulit, kalian ragu jawabannya, kalian skip. Kalian kerjakan dulu soal-soal yang kalian yakini benar jawabannya. Nanti di akhir, dengan waktu 10 menit yang tersisa tadi, kalian kembali ke soal, kalian gunakan untuk mengisi jawaban yang sulit tadi. Jangan sampai tidak diisi. Kalau misalkan benar-benar ragu, tebak-tebakan saja. Toh nggak ada sanksinya kan. Gitu. Yang ketiga adalah kita juga harus fokus menjawab soal dengan benar dan mudah terlebih dahulu. Nah, ini juga penting nih. Jadi kalau menurut pengalaman teman-teman yang sudah lolos CPNS ya, yang pertama kalian harus kerjakan TWK dulu. Habis TWK baru TIU, baru terakhir TKP. Ya. TWK juga kalian harus kerjakan minimal 13 soal benar. Yakin benar ya. Ya, itu karena minimal kan 65 ya. Jadi 65 dibagi 5 poin menjadi 13 soal, minimal soal yang harus kalian jawab secara benar. Kalau bisa lebih, ya nggak masalah. TIU minimal 16 soal, dan kalau sudah, ya, kalian bisa lanjut ke TKP.
dan dengan asumsi kalian mendapatkan poin maksimal 5 poin, maka minimal 34 soal kalian harus jawab benar. Nah, dengan begitu, maka sudah bisa dipastikan kalian bisa lolos passing grade. Nah, inilah manajemen waktu yang bisa kalian coba lakukan, tapi strategi ini tidak bisa langsung kalian gunakan pada saat hari H. Ya mungkin untuk beberapa sebagian kecil orang mungkin bisa ya, tapi rata-rata itu butuh latihan. Nah, di sini saya juga membagikan tips bagaimana kalian harus melatih ya. Jadi intinya adalah latihan, latihan, dan latihan. Nah, di sini yang pertama kalian harus mengumpulkan bahan-bahan latihan soal, sumbernya banyak. Bisa dari internet, bisa dari buku yang tersedia di toko buku, atau sumber-sumber lainnya. Ya, banyak saya kira sumber yang menyediakan bahan soal. Nah, kemudian kalian latihan dengan manajemen waktu yang saya sampaikan tadi. Kemudian terakhir, kalian latihan secara konsisten per harinya. Nah, di sini saya sarankan kalian dosis kalian adalah 3 kali sehari. Jadi macam minum obat, teman-teman semua gitu ya. Jadi pagi, siang, dan malam. Ya, pagi kalian lakukan simulasi, ya, kemudian kalian lakukan evaluasi. Jadi latihannya bukan hanya sekedar latihan yang apa istilahnya tidak tertata gitu ya, tapi latihannya ini latihan simulasi supaya kalian bisa mendapatkan aura ujian ya, atau bisa sekaligus supaya kalian terbiasa nanti pada saat hari H. Jadi latihannya adalah berbentuk simulasi dan evaluasi. Simulasi di sini ya seperti biasa, seperti apa dengan waktu 100 menit ya kurang lebih ya, kalian coba kerjakan soal seolah-olah itu sedang ujian. Kemudian istirahat 1 jam ya, kemudian jam 10 sampai 11 kalian lakukan evaluasi. Nah, apa evaluasi yang dilakukan? Ya tentu saja yang utama adalah ketika kalian salah menjawab soal, maka kalian harus cari tahu di mana salahnya dan cari tahu bagaimana cara menjawab yang benar atau solusinya gitu ya. Nah, itu yang harus kalian lakukan. Pagi, begitu pula siang ya, mulai jam 1 setelah istirahat sholat makan ya, kalian lakukan lagi simulasi selama 2 jam sampai jam 3 sore, kemudian istirahat 1 jam, mulai lagi evaluasi mulai jam 4 sampai jam 5 sore, istirahat ya, sholat makan lagi, kemudian malam hari dimulai jam 7 malam sampai jam 9 lakukan simulasi lagi dan evaluasi jam 10 sampai jam 11. Setelah itu kalian istirahat, bangun pagi, bangun subuh untuk yang muslim, sholat subuh, sarapan pagi, kemudian mulai lagi jam 7 pagi. Begitu seterusnya sampai beberapa hari ke depan. Nah, dengan begitu, insya Allah kalian bisa menghadapi soal SKD ini dengan terbiasa dan bisa mengerjakan soal dengan efisien. Nah, kalau kita lihat ya jadwalnya itu kan tanggal 25 Agustus sampai 4 Oktober ya. Nah, sekarang tanggal 19 Agustus, berarti kalian masih punya waktu 1-2 minggu ke depan untuk latihan. Saya kira itu waktu yang cukup lah ya. Asalkan kalian konsisten 3 kali sehari latihan tiap hari selama 1-2 minggu ke depan. Insya Allah kalian bisa lolos passing grade SKD CPNS 2021. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.